Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini adalah episode ketiga. Oke, dan episode ketiga ini saya memilih narasumber yang baru saya kenal kurang lebih nggak sampai setahun, baru 1 semester dari kayaknya. Dari Januari kan? Januari, Februari, Maret, April. Iya, baru 4 bulan kita. Baru 4 bulan. Dia alumni Albina angkatan 10. Kalau saya di Albina, saya itu angkatan 5. Benar gak sih? 5 atau 6? Kelahiran berapa? 98, tapi anak kuliahnya 2015. Oh iya. Angkatan berapa anak berarti? Kan aduh. So, Tri. 6. 6. Angkatan 6 berarti. Angkatan 6. Ustadz Haryo angkatan 5 kan? Iya. Ya. Tapi ya saya di Makassar. Gitu. Dan ya beliau adalah Radivan Tirafi, MBA. Nggak ada M-nya. Amin. Nggak MA. S2-nya MA. Magister of Arts. Oh iya, Magister of Art, tapi Master ya, ya. Master. Tapi Magister. Magister dong. S1 antum di Lipia. Iya. Gelarnya apa? Bachelor of Arts. Oh iya, Bachelor of Art, BA. Iya. Bukan LC. Bukan. Oke, kenapa bukan LC? Sudah tidak dipakai LC itu. Oh, kirain LC itu di luar negeri, bukan ya? Nggak tahu. Syar'i. Syar'i ya. Oh. Dulu LC nggak tahu, sekarang udah nggak ada LC. Oh. Sejauh yang saya tahu. Oke. Terus antum, kita tuh baru kenalan 4 bulan. Dari pertama kali antum datang di meja piket, dikenalin sama Ustadz Syafiq. Anda sangkatan Ustadz Syafiq berarti? Iya. Sama Enggak, Deng. Beliau katanya lulus SMA tuh 2016. Iya, 16. Nanti kan 15. Iya, meskipun beliau lebih tua dari Anda. Iya. Anda 98 November, beliau nggak tahu, Anda lupa. Antum? 2001. Generasi tahun pertama abad 21. Asik. Adik Ana 2000. Antum udah masuk 2001. Ana 2001 bulan Januari. Berarti awal lagi. Iya. Bulan pertama abad 21. Juga ya? Iya. Abad 21. Abad 21. Kenapa disebut abad 21 ya? Karena ujungnya ke abad 2100. Oh iya juga ya, kan mulai dari 2001 Iya. sampai 2100 itu betul abad 21. Ya, enggak. Ya, 2100. Ya. Berarti tahun 2000 itu abad 20. Iya, masih abad 20. Dari tahun 1901 sampai 2000 itu abad 20. Oh iya, betul. Berarti saya kelahiran abad 20, antum 21. Iya. Tapi kita segenerasi Z Ya. yang sering disebut sandwich, padahal kita bukan sandwich. Bukan dong, beda dong. Ya itu perspektif sih. Perspektif. Iya. Yeah. Nah, cuma yang saya mau bahas tuh sama antum ya. Selama anak kenal antum 4 bulan, ya kan? Banyak keputusan-keputusan anak tuh, anak ceritain dulu ke antum, abis itu anak eksekusi. Satu keputusan itu anak nggak bisa bakalan lupa. Bener nggak? Ya. Nggak bakalan bisa anak lupa. Yang terakhir kemarin kan? Yang terakhir kemarin, nggak bisa anak lupa itu. Karena pas anak pulang, pada duhur, ya karena antum udah motivasi, ya udah anak eksekusi pada duhur. And my English is not good. Iya. Oke. Iya. Ya, jadi Masya Allah, seteras itu. Maksudnya setelah diskusi sama antum, sama Ustadz Irfan Halim, ya anak membulatkan tekad. Oke. Alhamdulillah. Nah, anak tuh kemarin pas di podcastnya Ustadz kelima, bahas tentang Al-Quran. Di podcastnya Ustadz Azhar, bahas tentang cyber security. Bahas tentang gunung juga. Yeah. Dan kaitan dengan antum, dengan mereka berdua adalah gunung. Yeah. Kenapa gunung? Apa yang membuat antum tuh suka mendaki, dan itu kan bahaya ya. Dapat izinnya dengan orang tua bagaimana, terus antum mulai itu dari tahun berapa, dan udah berapa gunung yang antum daki? Oke, kalau kita bicara tentang bahaya itu keterkaitannya sebenarnya tergantung kesiapan sebenarnya. Iya sih. Bahaya itu ketika kita nggak siap. Iya sih. Iya kan? Oke. Ya, apapun itu akan tidak bahaya kalau kita siap. Itu. Makanya sebelum kita mulai ya preparationnya segala halnya harus disiapkan. Itu dari yang ada di dalam diri sampai yang ada di luar. Oke. Kalau berbicara tentang izin ya awalnya orang tua juga pasti ya berat ya. Makanya salah satu wishlist yang mungkin mustahil ya untuk digapai itu sama kayak Ustadz siapa? Azhar Rinjani. Kayaknya kalau bilang mustahil enggak sih? Karena ada tembok besar yang nggak boleh saya lewati. Apa? Restu ibu. Oh, Gitu. kemarin tunggu aja setelah menikah antum akan dapat restu. Saya juga
susah banget dapat restu. Katanya nanti kalau udah nikah, kalau udah S2 baru baru saya dibiarkan merantau. Bayangkan, saya tuh harus menunggu sampai bulan Juli 2022 baru bisa merantau. Jadi 24 tahun saya di Makassar, nggak pernah kemana-mana. Di Sulawesi doang. Paling jauh itu Sulawesi Barat. Anak naik motor. Keluar pulau nggak pernah? Nggak pernah. Oh mungkin kalau pulau Lelai. Tapi itu kan masih di Sulawesi. Masih di Sulawesi ya. Itu doang Lelai. Nah cuma kalau ke Jawa pernah sekali, sorry. Tapi bukan merantau ngajar kayak di Albina kan. Anak ke Cengkareng ngajar free software di tahun 2021 ada anak ITPLN ngundang anak ke sana. Anak nginep di kontrakannya 3 hari. Ngajar tentang free software, ngajar tentang Inkscape. Dan itu adalah trip pertama Ana keluar Sulawesi. Iya. Pakai uang pribadi. Habis itu balik ke Makassar. Ya udah, menjalankan rutinitas, ngajar dan sebagainya. Cuma antum sabar aja kalau antum udah, bahkan setelah S2 mungkin ya nanti antum nikah, ya udah pasti insya Allah orang tua itu akan gini. Kalau si orang tua itu beda-beda ya? Iya sih, beda-beda orang tua sih. Itu kalau si orang tuanya itu kepada anak-anaknya itu dibebaskan. Anak-anaknya, antum berapa bersaudara? 3 bersaudara. Jadi antum anak pertama. Ya, 3 cowok semua, saya anak kedua. Oh, kedua. Pertama cowok, pertengahan antum. Tengah saya cowok, adik juga cowok. Nah, alhamdulillahnya kita ini orang tua itu sangat percaya kepada kita sebagai anak-anaknya, dan kita diberikan kebebasan yang luar biasa. Karena ya alhamdulillah orang tua percaya, jadi kita juga harus menjaga kepercayaan dari orang tua gitu. Karena ya, baik lagi orang kita pun juga kalau main nggak jauh-jauh dari teman-teman yang sesama cowok dan sepemahaman, dan sama-sama alhamdulillah juga punya teman yang tahu agama gitu. Iya sih. Jadi kalau saya aneh itu di rumah itu di Jakarta tuh main gitu dalam tanda kutip ngeluyur, tapi masih jelas gitu tujuannya. Kayak misalnya ke tempat teman-teman kuliah gitu. Tiba-tiba malam nggak pulang itu, antara ibu ngabarin, Mas udah kemalaman mending gak usah pulang gitu. Atau iya emang kayak gitu. Sampai gitu. Kalau saya disuruh pulang. Kalau saya nggak. Jam 10 harus pulang. Kayak 10 gitu. malam. Jadi harus pulang. Kalau enggak, saya ngomong, Bu nanti nginep ya. Oh iya, pasti setujuin, pasti itu, pasti. Besoknya bilangnya, Bu nanti pulangnya pagi deh, insya Allah. Iya Mas, siap gitu. Tapi besok paginya nih ternyata pulangnya siang itu, pulang ya nggak apa-apa. Oh, gitu. Seteras itu ya. Cuma kenapa antum anggap itu? Oh enggak, ya yang tadi dibatasi itu masalah Rinjani kan. Oh karena Rinjaninya doang? Rinjaninya doang. Jadi saya itu udah punya senang naik gunung, kemudian ketika mau ngajuin Rinjani itu ternyata nggak tembus. Coba ajuin Makassar, Latimojong. Mungkin bisa, tapi kalau Rinjani itu karena udah ada kasus dari kakak itu, dari abang saya itu naik Rinjani nggak dapat restu, maksa. Akhirnya mungkin dibayangin ibu itu Rinjani gunung yang nggak bener lah, tanda kutip seperti itu. Akhirnya kemarin saya main ke Lombok 10 hari, di Sembalun 10 hari, di kaki Gunung Rinjani, bahkan tuh di Rinjani. Kaki Gunung Rinjani. Jadi kan Rinjani, banget tuh, ya, hampir. Rinjani ada kampung di atas gunung itu namanya Sembalun tuh, wah, masya Allah banget lah. Di situ 10 hari, tapi ya itu cuman lewat gerbang Rinjani itu tiap hari. Oh. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa naik. Ya, cuma setidaknya antum sudah di kakinya. Ya sudah itu. Oke. Ya. Sudah di kakinya. Dan mungkin itu sangat cantik sekali. Masa? Iya. Oh gitu ya. Ya saya kayaknya nggak pernah lihat. Namanya doang nih yang sering disebut karena Ustadz Azhar kan. Oh gitu ya. Anda tunggu antum lah. Oke lah. Nanti kita bareng lah Ustadz Azhar. Latimojong. Ini siapa tahu Ustadz Azhar mau. Nantilah. Kalau keluar Sulawesi Anda pengen banget ke Lembah Harau itu. Wah. Anda belum pernah, sekalipun mendaki belum pernah diajakin sama junior saya, nggak dapat izin. Ya karena mungkin belum seteras itu kan. Mungkin kalau sekarang saya ajuin harus dapat ISO. Apa itu? Dan SNI. Oke, Standar Nasional Istri. Dan harus, izin? Apa itu? Ada lupa izin ISO. Pokoknya adalah. Itu kesepakatan kami setelah nikah harus ISO dan SNI. Gitu. Nah, terus balik lagi ya. Antum kan di Albina baru 4 bulan. Kenapa Albina? Kenapa Albina? Mau ngabdi. Ya, salah satu tujuan itu memang ya kayak gitu. Jadi karena tempat yang paling saya pahami itu ya kembali lagi ke pondok di mana saya berasal gitu. Antum lulus tahun 2019. 19. Habis itu ke Lipia. Oh enggak, gap year dulu setahun.
Karena Kenapa? selama 1 tahun LIPIA nggak buka pendaftaran sama sekali. Oh. Jadi emang nasib banget angkatan sebelum saya itu lulus, Madinah buka, LIPIA buka, dan pengumuman pada cepat-cepat gitu. Pas Pas angkatan angkatan saya nggak ada, senyap. Masa? Secara dunia itu hampa banget. Waduh. Akhirnya ya udah kita ya buat apa gitu. Kita nggak punya kendali. Ya kita harus putar otak. Akhirnya kita gerilya sendiri. Pas COVID dibuka. Pas Covid buka. Antum daftar. Pas Covid buka, daftar alhamdulillah. Lulus dan di sana 4 tahun. 4 tahun. Alhamdulillah dapat bisa langsung yang kayak satunya. Nah, angkatannya juga sangat-sangat cantik banget karena 8 semester. 4 semester itu online, Oke. 4 semester berikutnya Offline. Iya. Peralihan, betul sih. Berarti itu mulai offline-nya 2023. Enggak, iya, offline 2023. Iya, Betul. berakhir akhir 2024. Ya, 2024. Lulus. Setelah lulus fresh. Apaan? 2022 online. Oh, Offline, sorry. Offline 2022, Oke. 2023, 2024 semester genap lulus. oh, berarti 2024 semester ganjil. Antum ngapain sebelum masuk Albina? Oke. Dari Juli sampai Desember. Karena saya punya hobi dan dukungan orang tua untuk Asik. belajar Bukan ya? bukan. Oh, kira Belajar orang tua itu sangat support banget selama investasi untuk belajar loh ya. Oke. Jadi saya diarahkan untuk ngambil kursus bahasa Inggris selama 6 bulan itu, kemudian Di mana? di lembaga bahasa LIA. Nah, itu Bahasa dia online. LIA, Bahasa LIA offline. Di mana? Justru di Jakarta. Gitu. Justru saya pengen nyari yang offline karena pengen aktif. Gitu. Udah capek lah pasif. Ngapain 6 bulan belajar bahasa Inggris? Karena 4 tahun bahasa Arab doang itu apa ya? Cukup pengen lah. tahu lah, pengen udah bilang cukup sih enggak. Saya belum merasa cukup ya. Oh. Tapi pengen Ya, nyoba. terus haus lah. Ya, gitulah. Jadi yaudah 6 bulan itu belajar bahasa Inggris, kemudian saya punya hobi fotografi. Iya, Yaudah, nah, saya dalami juga ilmu itu ikutin seminar-seminar. Iya, saya lihat Instagram antum keren banget. Meskipun tidak terlalu banyak postingan, Ya, tapi alhamdulillah lah. postingan foto-foto itu keren banget. Awalnya itu jujur saya itu orangnya tuh kayak tipe-tipe orang yang postingan nol tuh. Habis itu private gitu. Terus kalau misalnya kita punya potensi, kenapa Terus enggak? tiba-tiba centang biru. itu promo. Itu dari promo. Instagram. 1 bulan. Dapat tawaran 7.500, ya udah lumayan lah. Tapi Kemudian sekarang ada- masih centang biru. masih. Sampai kapan? Nggak tahu. Kemarin tuh harusnya tanggal 20. Hari ini berarti harusnya. Berakhir centang Iya, birunya. karena dari tanggal 11 itu udah ditagih sama Instagram kan. Udah ditagih. Ya berarti kan udah harga normal. Gitu. Berapa? 110 belum sama pajak. Mau lanjut? Kalau untuk saat ini tidak sejalan dengan kebutuhan. Iya sih, kan mau coba doang. Tidak menghasilkan juga kan. Belum. 7.000 ya. Itu ya semua itu ada harus dipertimbangkan sih. Oke. Iya. Terus antum masuk Albina. Mm-mm. Setelah belajar 6 bulan masuk Albina. Terus antum tadi bilang S2 kan? Iya, Online itu. rencana pengen S2. Rencana. Oh, kirain Karena gini, ijazah saya itu baru keluar kemarin bulan Maret. oh baru sebulan. Baru sebulan, kemarin pas baru ngambil. Oh, Gitu, berarti jadi- 9 bulan nunggu akhirnya rilis. Iya. Kenapa lama? Karena ijazahnya langsung dari pusat, dari Riyadh. Dan langsung dari Riyadh. kemarin ada nilai yang kurang lengkap juga, akhirnya saya lengkapin. Alhamdulillahnya nggak butuh ikut kelas gitu, tinggal dikasih materi, kemudian ujian. Oh. Itu, dan akhirnya ketika bulan Maret tuh keluar, butuh penyetaraan. Saya juga transkrip nilai, nunggu transkrip, terus saya untuk kebutuhan nyari apa ya, beasiswa untuk ke Saudi misalnya atau ke Arab lainnya itu kan kayak ada surat rekomendasi dari dosen Iya, kah rekomendasi. atau gimana gitu. Itu masih tahap-tahap pelan-pelan lah. Oh, gitu ya. Iya. Tapi kenapa Lipia, Redifan? Karena milih LIPIA? Karena ada apa ya? Menurut saya LIPIA itu sangat menantang Itu di mana? di bahasanya. Enggak, maksudnya di mana tempatnya? Oh, kenapa di LIPIA? Lipia itu di mana tempatnya? Di Riyadh. Kalau Jamiatul Imamnya pusat itu di Riyadh, di kota Riyadh. Tapi antum kuliahnya di mana? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta ya, jadi buka beberapa cabang. Dulu itu pernah ada di Amerika, pernah ada di Jepang, dan sekarang yang bertahan itu tinggal di Indonesia sama di Djibouti. Di Indonesia satu doang. Di Indonesia itu pusatnya itu di Jakarta. Tapi ada cabang lain. Ada cabang lagi. Jadi semua fakultas kayak persiapan bahasa, S1 bahasa sastra, fikih, syariah, sama bisnis manajemen itu di Jakarta. Oh. Tapi kalau untuk persiapan bahasa Arabnya aja itu buka di Surabaya, Medan, sama Aceh. Oh, berarti cuma 4 ya? Iya. Cabang 3, satu pusat. Oke.
Dan antum selama belajar di Albina mungkin ya jelas sih ketertarikan antum syar'i, makanya lanjut Lipia. Iya. Tidak juga. Kalau untuk syar'i mungkin syar'i itu terlalu spesifik ya. Ya, Jadi saya itu sorry. lebih senang ke bahasanya. Ya, fun. Jadi SD itu saya bener-bener SD umum, SD negeri. Di pengajian itu saya ingat banget kosakata yang paling saya ingat cuma satu, dua, kitabun sama kolamun. Itu Kitabun, kolamun. Kitabun itu buku, kolamun itu pulpen. Pena. Ya itu aja. Pena. Masuk Albina nggak bisa apa-apa dong. Oke. SD negeri kan. Ya, blank. Tiba-tiba ada nahu saat itu ya. Saya kelas 7 udah ada nahu, sorof, muadasah. Wah, apaan ini gitu kan. Oke. Saya ingat banget kelas 7 itu ketika orang-orang libur ujian udah kelar, libur ada namanya Ususah Coffee. Satu pekan itu kita full kegiatan pesantren yang isinya cuma have fun aja. Maksudnya have fun dengan segala benefit dan manfaatnya ya. Oke. Itu saya masih ngejar-ngejar Ustadz. Perbaikan nilai. Ingat banget itu. Aduh, kasihan. Perbaikan nilai aja setiap sore itu nyari Ustadz. Remedial. Akhirnya kelas 8 itu mulai belajar, pengen tahu gitu. Dan alhamdulillah dapat guru yang sangat Masya Allah banget. Siapa? Ustadz Andi Ahmad. Masya Allah. Oh, itu orang Sulawesi itu. Itu kelas Andi. Kelas 8 itu dapat pengajaran Masya Allah banget. Akhirnya wah ternyata seru ini belajar bahasa Arab gitu. Iya. Padahal dari situ. Iya, dari situ akhirnya kelas 9 itu mulai makin tahu. Kelas 10 SMA itu saya tekuni. Saya tekuni. Ditekuni, luar biasa akhirnya itu. SMA ditekuni, alhamdulillah kelas 11 sudah nyantol. Maksudnya udah Kayak Al-Fatihah lah. Iya, udah gitulah. Paham. Udah alhamdulillah kelas 11, kelas 12 udah alhamdulillah. Lulus, saya ngambil bahasa lagi. Saya mantepin di bahasa, kuliah juga ke bahasa. Oh iya, kemarin kan bahasa Inggris dulu, habis itu bahasa Arab. Apa jurusan antum di LIPIA? Prodi ya? Iya, bahasa dan sastra Arab. Bahasa dan sastra Jadi Arab. kalau dibilang ke kuliahnya ke syar'i, saya pikir nggak Iya, syar'i banget sih. Iya, betul. Gitu. Itu kan lebih ke bahasa ya? Karena kita juga belajar tentang ini kok, tentang Plato dan siapa? Ya, muridnya betul. itu. Kayaknya di kampus-kampus memang gitu ya. Saya juga waktu S1 dulu belajar itu filsafat, S2 filsafat. Cuma qadarullah ya setelah tahu dari Ustaz Zulkarnain ya sebaiknya dihindari. Ya udah, saya cuma kuliah di mata kuliah itu sekedar menggugurkan kewajiban karena khawatir dengan pemahamannya kan. Cuma bersyukur ada salah satu dosen Nana di Universitas Negeri Makassar, matematika. Beliau tuh mengkaji tentang itu supaya dan bahkan menyelesaikan buku gitu, buku yang dipakai di mata kuliah kita. Beliau nulis bareng dosen saya. Jadi berdua, namanya Pak Darwis, Muhammad Darwis dengan Pak Syarullah Asyari. Masya Allah beliau berdua. Dan ya udah di situ membandingkan antara pemahaman filsafat yang Barat sama Muslim. Cuma ya sekali lagi saya tidak dalam itu. Menggugurkan kewajiban aja karena kata Ustaz Zulkarnain sebaiknya dihindari filsafat kan. Tapi kalau dari LIPIA nggak belajar sampai situ sih. Betul. Cuma itu kita hanya sebatas di kulit bagaimana orang zaman terdahulu itu menggunakan bahasa itu untuk mengungkapkan rasa yang ada di dalam dirinya. Sama, mungkin di buku itu juga di kulitnya doang, tidak sampai mendalam. Karena misalnya ngambil perspektif filsafat dalam pendidikan matematika, kalau nggak salah judulnya Ana lupa. Dan di situ dibahas salah satunya Al-Khawarizmi, ya kan, penemu-penemu ilmuwan Muslim yang menemukan ilmu pengetahuan gitu. Lebih mengerucut ke sana. Cuma ya sekali lagi Anda tidak dalami situ, dan itu yang antum pelajari. Dan mungkin ya setelah belajar di sana selama 4 tahun, wah luar biasa sih itu 4 tahun ya. Banyak banget yang antum sudah lewati pasti ya. Alhamdulillah sangat banyak, tapi saya kalau diminta pertanggungjawaban saya juga masih takut ya. Ya ada ketakutan di situ karena sangat berat amanah yang ya kalau diminta untuk semuanya itu sangat berat banget. Gitu. Untuk sampai di level antum kalau baca Al-Quran bisa memvisualisasikan, gimana caranya? Wah itu salah satu kenikmatan belajar bahasa Arab sih itu sih. Harus itu, ya, nahwu sorof itu dipelajari ya. Jadi motivasi Anda belajar bahasa itu lebih ke kebebasan sih, ke freedom. Jadi selain itu juga ada ungkapan saya pernah baca tuh bagus banget. Jadi belajar bahasa itu tidak hanya bagaimana memahami orang berbicara, tapi selain dari kebebasan yang barusan saya utarakan itu adalah bagaimana kita tahu
bahasa tersebut mengungkapkan rasa gitu. Jadi ketika kita mengungkapkan rasa pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, itu mau konteks maknanya sama, caranya berbeda. Dan pasti ada rasa yang berbeda juga. Gak mungkin ada yang sama. Iya sih, kalau saya dengar ceramah misalnya Ustadz Fulan, dan beberapa bulan terakhir tuh saya fokus sama kontennya Ustadz Johan, ya kan, di Epic Story. Saya scroll, bahkan sebelum Ustadz Johan saya bahkan sangat banyak ambil ilmu dari Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, makanya terinspirasi dari situ juga bahasa isyarat, dari kajian tulinya. Pembawaan beberapa ustadz yang saya sebutkan tadi tuh beda-beda, dan ada memang beberapa materi yang mereka sampaikan itu sampai-sampai buat anak, waduh, ini kenapa saya terlambat banget ya belajarnya. Bahkan sampai sekarang pun nahwu shorof ana masih ya standar banget, Radifan. Iya. Mulai belajar tahun berapa? Belajar apa? Belajar nahwu shorof. Waktu itu saya beli buku doang sih, bukunya Ustadz Abu Ubaid Yusuf pokoknya Abu Yusuf Ubaid Bima. Beliau muridnya Ustadz Zulkarnain, dan beliau nulis buku nahwu shorof, kunci nahwu shorof. Cuma saya belajar sama teman saya tuh 1 bulan kurang lebih, muridnya Ustadz Abu Yusuf Ayub tadi, Abu Yusuf Ubaid Bima. Tapi ya tidak konsisten gitu, karena kan ya antum tahu lah, penuntut ilmu belajar sama penuntut ilmu bukan sama guru langsung, beda semangatnya kan. Kepontok lagi pas COVID. Ana ingat waktu itu 2019, pas masuk COVID ya udah kelar, udah nonton YouTube, tapi beda semangatnya sama datang langsung ke rumahnya penuntut ilmu tadi kan. Beda. Bahkan sampai di Albina pun saya tuh kadang kalau ngawas PTS, ngawas PAS di Mustakbal atau di kelas, kadang tuh kagum sama santri, bisa nulis Arab tuh dari kanan ke kiri lancar banget. Tapi kalau matematika nggak bisa dari kiri ke kanan, kacau. Cuma ya di situ tuh ada salah satu santri yang barusan lulus tuh, si Davi, yang gemuk banget itu kan. Itu kalau PTS, PAS di Mustakbal itu dia santai banget di kursi yang ada itunya kan, mejanya, nulis. Antum bisa selancar itu ya? Ya iya, kan udah terbiasa, asik. Dan ya anak kagum gitu. Tapi untuk mencapai ke sana gimana, Radifan? Ana nih masih awam banget nih Ana cuma di matematika, tapi ke bahasa Arab masih dikit banget. Yang belajar bahasa itu butuh proses yang tidak sebentar sih. Ya nggak apa-apa. Mau berapa tahun pun ke depan Ana mau coba. Offline kan harus. Ya kuncinya harus konsisten. Harus sama guru. Konsisten. Sama guru, ahsan banget sama guru. Ahsan banget sama guru. Jadi mondok. Nggak harus mondok. Ikut program Tapi kalau misalnya gini, itu kan kembali ke gimana orang mengendalikan diri masing-masing ya. Iya sih. Ada orang yang cuma belajar bahasa online sendiri, otodidak bisa. Tapi ada orang yang nggak bisa. Saya tidak di tipe itu. Saya tuh di tipe harus belajar sama ahlinya memang, karena kemarin ada pengalaman kan. Saya belajar free software itu otodidak dari 2017. Saya pakai free software, tidak pakai bajakan lagi. Sampai 2020 Desember itu saya otodidak. Sempat hilang data 500 giga. Padahal tersembunyi doang sih setelah belajar kan sama ahlinya. Ambil kelasnya Ade Mas Akbar, hafizahullah ta'ala, orang Mojokerto. Lewat di Telegram, lewat video conference Telegram. 1 bulan Anda bayar 500.000. Belajarnya setiap subuh. Iya, kelas. Online? Langsung. Jadi beliau lewat suara saja, kayak telepon gitu kan. Abis itu saya share screen di Telegram. Ada fitur share screen di Telegram. Saya sudah bahas lah di Instagram saya. Abis itu belajar 1 bulan, bayangkan ya 3 tahun kurang lebih otodidak. Sama 1 bulan belajar sama beliau, saya tuh bisa menghasilkan lebih banyak. Dari 500.000 tadi, saya bisa menghasilkan 1 juta, 2 juta, 5 juta. Kalau dari segi penghasilan ya. Tapi dari segi penyebaran ilmu free software, saya lebih luas penyebarannya dibandingkan otodidak tadi. Otodidak selama 3 tahun, dikit banget orang yang mau ikut saya. Mungkin ada beberapa junior saya, teman saya yang akhirnya pakai free software juga, nggak pakai bajakan lagi, tapi dikit dibandingkan frekuensi orang yang mengikuti saya
mau pakai free software setelah belajar 1 bulan dengan beliau lebih banyak, lebih berdampak gitulah maksudnya. Makanya saya pernah bercita-cita kan mau banget tuh ketemu sama beliau pas di Albina. Pas di Albina saya tuh mau banget ketemu sama beliau ke Mojokerto naik kereta. Cuma ya kemarin qadarullah setelah menikah agak sulit. Sekarang udah 1 tahun Wais. Mungkin ya insya Allah sebelum balik ke Makassar mau banget ke Mojokerto. Cek tiket kemarin dari Malang ke Karawang tuh Malang. 700.000. Nggak kan bisa dari Malang ke sana kan? Sebelum Malang ya? Sebelum Malang Mojokerto tuh. Oh iya, berarti lebih murah lagi. Murah. Ya. Dari Mojokerto tuh Jawa Tengah, Jawa Timur. Timur. Timur ya? Kalau nggak salah ya, nggak tahu walau alam. Ya intinya Mojokerto lah dia. Dia nggak pernah kemana-mana. Mungkin beda berapa tahun ya sama saya. Nggak terlalu tua juga beliau. Oh umurnya. 2011 itu katanya SMP beliau kelas 1 2011. Hah? Saya SMP. 2011? Sorry, SD. Oh SD? Enggak juga, SD. enggak mungkin. Ya mungkin OTW, nggak tahu ya, saya lupa. Mungkin waktu 2011 itu beliau memperbaiki laptop guru SMP kalau nggak salah ya. Nggak tahu. Mungkin karena beliau tidak selesai SMP-nya, sampai SD doang. Cuma keilmuannya, Radifan, mau belajar IT-nya? Arab, Indonesia, Inggris. Antum bisa cek nanti websitenya Ubuntu Buz sama yang website Indonesianya Restafa. Restafa.wordpress.com. Saya banyak belajar bahasa di situ juga, bahasa pemrograman. Intinya kalau Sabah Guru online ya, sebenarnya cocok sih saya. Makanya kemarin ada program di Makassar tuh 55 jam bisa baca kitab kuning, kitab gundul dari adiknya Ustadz Zulkarnain, Ustadz Muhammad. Ustadz Muhammad bin Muhammad Sunusi, beliau buka itu di di kayak platformnya Halba namanya, Halaku Bahasa Arab. Waktu itu berapa harganya ya? 500.000 ya kalau nggak salah. Sebulan? 55 jam. Oh 55 jam? Berapa hari itu 55 jam? Kalau sehari sesinya 2 jam? Iya juga ya, mungkin sebulan ya. Oh enggak? Tapi sampai sekarang ya. Ya mungkin. Ya mungkin. Cuma ya qadarullah sampai sekarang saya belum daftar karena ya itu tadi kesibukan di Albina, salah satunya sibuk sama istri sama Wais. Kalau online kayaknya saya cocok. Siapa tahu antum ada rekomendasi. Coba antum belajar pakai Duolingo. Duolingo kan bahasa Inggris. Banyak banget itu. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Cina. Fun fact, ada tuh keponakan Ana uninstall itu karena katanya ada LGBT situ. Walau alam nanti ya. Ana kurang tahu ya. Walau alam. Walau alam. Cuma bilang install kembali karena kita bukan fokusnya di sana. Fokusnya di bahasa. Aneh pakai Kalau ada Duolingo. konten itu, skip aja. Aneh pakai Duolingo sampai sekarang. Sama, saya juga. Pakai kan? Sama, saya juga. Aneh udah hari ke 500 lebih. Oh, saya belum sampai di tahap antum gitu. Karena sekarang lagi fokus di setelah Duolingo itu saya tahu dari Agung Hapsah. Setelah nonton videonya kan. Selain itu ada nggak? Maksudnya sama guru itu kan aplikasi. Sama guru ya, kalau paling deket ya selagi antum di lingkungan seperti ini bagikan ente tuh lagi masuk di dalam ini loh, taman bunga loh. Sama, Anda paham. Ente bisa bertanya ke antum, ke Ustadz Syafiq, ke Ustadz Irfan Halim. Cuma kan kalian semua ada kesibukan masing-masing. Paham gak sih? Oh iya. Kan ada program itu kalau. Mungkin cara gini, bukan berarti kita melepas ketergantungan sama pengajar orang lain. Ente coba buka dulu bukunya, ya kan? Mau belajar yang mana? Berusaha baca sendiri dulu. Kalau misalnya ada mentok nggak paham, baru bertanya. Ya ditandain. Lanjut ke halaman berikutnya. Kalau memang ini keterkaitan dan halaman berikutnya itu udah harus ketergantungan sama halaman pertama, berarti mau nggak mau halaman pertama ditanyakan dulu. Oh, gitu. Kalau misalnya halaman pertama udah bisa dipahami sendiri, lanjut halaman kedua terus. Nah, tapi tetap halaman 1 ditanya, bener nggak pemahaman saya? Bener, oke, berarti lanjut terus. Oh, gitu. Oke, bisa jadi dicoba. Jadi autentikasi ilmu itu nggak lepas gitu. Oke, Ana coba insya Allah. Karena buku itu daripada nggak kepake, sayang banget kan. Nanti Ana kasih lihat ke antum lah. PDF kah atau buku? Cetak. Dan apa ya? Dan kalau pakai buku beliau tuh mudah dipahami sebenarnya. Saya juga sempat ngedit buku salah satu ustadz tentang Nahwu Shorof. Ada filenya. Bahkan saya bisa pakai pelajar. Cuma kan beda lah filenya antara PDF sama
cetak kan. Cetak kan bisa dicoret-coret. Iya, betul. PDF tuh berarti kita ketergantungan sama HP ya, Ridwan. Apalagi HP saya rusak sekarang kan. Kalau ini Nggak bisa. Ini susah. tips aja ya. Semenjak digital apa ya, penggunaan digital yang sangat masif saat ini gitu kan, apalagi pas COVID itu, Ya. apa serba digital. Ana itu menemukan satu habit yang sulit Ana lepas sampai sekarang. Apa? Itu buku PDF, Pak Guru. Jadi kita jadi nggak tahu ini. Iya ya, sih, ya memang. jujur, Ani pun masih awam ya. Kayak misalnya tentu ada keberkahan yang berbeda, tentu banget itu pasti Ya. ada lah kayak gitu. Udah dapat izin nggak sama penulisnya? Nah ini dapat dari dosen, Iya, dari dosennya. dosen-dosen. Oh, Nah. berarti kalau tidak dapat izin dari penulisnya langsung, tanggung jawabnya dosen ya? Iya, kayak gitu. Walau-walau. Kan kita kan ngikut pemimpin kan. Oke. Gitu. Nah, PDF ini itu kalau misalnya kita belikan kitab misalnya 4 jilid itu udah mahal banget. Iya, jutaan. Kemarin saya beli tafsir Ibnu Katsir di Ustadz Nurmawan, harganya 1 juta. Tapi alhamdulillah ada diskon, nggak usah disebutkan berapa diskon. Terjemah atau Terjemahan. Kitab Ibnu Katsir, real, 4 jilid. yang Arab? Iya, kan antum lihat kemarin di ruangan. Itu tebel banget itu. Iya, ana beli. Harga aslinya 1 juta. Iya. Kayak gitu, kayak kemarin tuh Anda pernah download kitab Syiar A'lamin Nubala itu Anda lupa ya, antara 18 atau lebih jilid. Masa? Itu di Albina ada, di perpus bawah itu. Di sini nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Itu lebih tebal dari itu, pokoknya tebal banget. Oh gitu ya? Iya, itu tentang kisah, makanya namanya Syiar A'lamin Nubala itu orang-orang terdahulu dari zaman Nabi Adam? iya, itu terus maksudnya orang-orang tersohornya lah. Semua sahabat, semua disebutkin sampai yang penulis itu tahu gitu. Itu antum udah selesaikan? Belum, itu berapa belas ribu halaman itu. Iya, sekarang udah halaman berapa terakhir? Masih ingat nggak? Ketika Anda download, Asik. memori, nah oke, kan akhirnya investasi Ya, Anda investasi ke tab kan? Ya. Ke tab itu sangat nyaman, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil kayak Iya, HP. betul. Pas lah kayak buku-buku notebook gitu, Hmm. akhirnya Anda download, memori Anda kemakan setengah. Gak apa-apa kan demi ilmu kan, aman. Akhirnya mempertimbangkan urgensi dan lain-lain, akhirnya yaudah aneh singkirkan terlebih dahulu. Bahasanya disingkirkan Ya, singkir terlebih dahulu betul, gitu. jangan dihapus. Karena saat itu Anda juga masih kuliah, masih butuh space untuk kitab-kitab yang lain gitu. Ya, itu lebih wajib. Sekarang aja nih udah pakai akun kedua lah, karena akun pertama udah penuh. Second akun. Ya, jadi akun PDF itu yang pertama udah penuh, Ya. cloud-nya itu, akhirnya pakai akun kedua sekarang. Coba pakai nanti ya, kalau misalnya antum sudah masuk Dapodik ya, pakai itu aja akun belajar. Itu besar banget penyimpanan,nya. Oh iya? Anak sekarang beralih ke situ. Kalau yang gratisan kan 15 giga. Kalau akun belajar itu besar penyimpanannya. Belum cek sih, cuma ya pakai akun belajar aja. Nanti Itu saya tuh baru dapat itu 1 tahun di tahun ajaran ini. Itu Setelah drive? 2 tahun di Albina. Drive apa gimana? Iya, drive. Bla 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 guru titik SMA titik belajar titik saya lupa lah Panjang lah ya, SMA pokoknya belajar ya. lah ya. Canva gratis yang pro for education. Oh iya. Sebelumnya saya tuh langganan 98.000. Per Setelah bulan. akun itu aktif, saya stop. Gitu. Untuk edukasi kan. Iya. Saya tetap pakai itu. Nah, lanjut ya. Mungkin tentang bahasa Arab itu saya sudah dapat dari antum. Dan kenapa antum punya cita-cita lanjut S2 cross lagi nih? Tadi Ustadz Azhar juga cross. Apakah cross? Aneh nggak? Aneh Enggak ya? Oh, linear ya? Linear. Apa? Sangat linear. Tadi magister apa? Sama art juga. Jadi sastra Arab balik lagi bahasa Sastra Arab. juga. Di Libya juga. Kalau untuk LIP-nya belum, karena Berarti kampus lain. kampus lain. Online? Nah ini masih nggak tahu. Kalau misalnya untuk saat ini yang paling memungkinkan itu online. Iyalah. Paling memungkinkan online. Tapi karena surat rekomendasi pun sudah saya minta ada beberapa dan baru muncul sebagian. Itu alhamdulillah dosen yang masya Allah lah, hafizahumullah, itu mereka memberikan dan sini sedang menunggu konfirmasi surat rekomendasi yang lain. Nah semoga ya itu kalau misalnya nanti Allah kasih rezeki ya berarti bisa mengkerucut lagi linear dan mengkerucut karena dari sastra Arab ini nanti ada 3 bidang, ada balaghah, Iya. adab, sama nahu kalau nggak salah. Antum ambil apa? Pengennya sih kalau nggak adab nahu. Itu karena kalau misalnya adab itu berbicara tentang frasa, kalau misalnya nahu itu tentang kaidah grammar yang lebih mendalam. Seperti itu. Dan itu nahu itu ilmu alat yang menurut saya itu
nggak seperti ilmu pasti. Mungkin ilmu pasti kayak matematika. Karena gini, Set, anak itu dari kecil benci banget matematika. SD itu remedial aja. Ya. Sampai ketika anak itu sama ibu saya itu diberikan kelas khusus. Jadi di sekolah itu ibu itu booking satu guru buat ngajar matematika. Guru di booking. Jadi anak itu masuk kelas 1 jam sebelum kelas itu dimulai. Khusus belajar Bisa matematika gitu ya? doang. Khusus belajar matematika doang. Selama kelas 4 setahun. Itu inget banget tuh, 1 tahun, kelas 4 SD. Akhirnya belajar matematika. Saya itu sangat benci matematika, sangat tidak suka. Akhirnya kelas 4 mulai terbiasa. Kemudian ketika bisa bantu teman, bisa menemukan solusi dari suatu masalah, itu bangganya luar biasa. Iya dong. Kelas 5 akhirnya ketagihan. Kelas 6 jadi adiktif. Jadi parah banget. Jadi ketika di tempat les saya itu kan umum ya. Jadi ketika ditanya mau belajar apa, Matematika. saya Radifan tuh pasti matematika. Asik. Dan seringkali cara perhitungan saya itu tidak sesuai dengan rumus. Gitu. Jadi kemana otak saya berjalan, kalau ketemu jawabannya dan itu benar, ya udah itu jawabannya. Jadi guru itu juga di tempat les heran. Karena saya ini melanggar aturan gitu. Tapi jawabannya ketemu. Benar. Dan secara logis masuk akal. Iya. Gitu. Akhirnya alhamdulillah SD itu NC 10. Perfect. Tuh ya. 10. 100. Wow. Itu. Makanya dan itu juga sangat-sangat membagongkan ya, sangat mengkagetkan banget. Karena seorang Radifan yang isinya main dan malas-malasan. Bisa Alhamdulillah. di matematika. Kemudian SMP itu mulai terus lanjut itu ketemu nahwu. Nah, kok seru. Masuk nahwu. Nah, nahwu itu benar-benar alat ketika lebih seru dari matematika ya? Serius? Lebih seru dari matematika? Menurut saya, iya. Karena di nahwu itu ada rasa. Ada perasaan di dalamnya. Oke. Menurut saya, di dalam bahasa itu ada perasaan. Di dalam bahasa itu ada perasaan. Karena kemarin pas saya bilang, Antum pernah bilang pas ketemu ayat tentang Nabi Musa. Langsung visualnya tuh keluar semua gitu. Iya, itu ayat apa? Masih ingat? Lupa. Oh, bukan Nabi Musa, Nabi Yusuf. Sorry, Nabi Yusuf. Surat Yusuf. Jadi emang surah Yusuf? Bukannya Antum bilang Nabi Musa dipertemukan sama 2 perempuan? Oh iya. Musa. Oh iya, itu yang anak posting kemarin. Iya, postingan Antum. Iya kan ya? Itu sangat, wah itu indah sekali itu. Itu sangat lebih seru dari drakor. Bayangin, manusia bikin skrip aja udah luar biasa gitu. Ini skripnya langsung pencipta, iya, gitu kan? Pencipta seluruh. Ya kan? Kemudian bahasa yang digunakan tuh bahasa yang sangat kompleks, yang sangat indah gitu. Kemudian diuntai dengan cerita yang waduh itu apalagi kan sinematik sekali. Apalagi kan kita kan masih anak muda. Aneh masih muda. Sama kita. Oh masih ya, sama. Iya dong, masih muda. Apalagi aneh kan juga masih sendiri gitu kan. Terus masih jomblo, ketika ada kisah seperti itu dan diungkapkan dengan bahasa yang seperti itu. Wah, apalagi antum paham indah sekali kaidah bahasa Arabnya. Alhamdulillah. Jadi ketika denger tuh Masya Allah, indah sekali gitu. Iya. Ketika Nabi Musa berawal dari iseng membantu 2 kakak beradik yang nggak bisa ngambil air di sumur karena rebutan banyak orang. Kemudian dibantuin sampai ke rumahnya. Kemudian Nabi Musa dipanggil sama ayahnya. Terus wah itu sangat indah sekali. Asik. Apalagi pas surat Yusuf itu bagaimana Yusuf kecil yang dibully oleh saudaranya. Kemudian ya sampai besar jadi orang sukses itu bagaimana lika-liku kehidupannya itu kayak ketika ibu membaca itu jadi makmum itu udah tergambarkan sudah kayak nonton film gitu. Jadi mau mata arahnya kemana, tapi otak itu bekerja. Iya, bekerja seakan langsung. Jadi kita kayak seakan berada di satu tempat dan itu di tempat kejadian. Iya, karena kan seperti diceritakan langsung, mendengarkan imam diceritakan langsung, tergambarkan sudah. Iya, seperti itu. Keren. Itulah kenapa sampai di tahap di bahasa itu ada rasa. Sampai di tahap itu antum ya. Alhamdulillah. Anda tuh betul-betul memahami agama ya, Radifan. Mungkin setelah tahu bajakan 2017 itu dengar kajiannya Ustadz Khalid Basalamah di YouTube. Saya masih ingat channelnya Lentera Islam atau pokoknya ada nama channel Lentera Islam. Ya kan? Dapat potongan tentang bajakan, langsung kenal Ustadz Khalid di saat itu. Oke, kenal, coba ikut kajiannya kalau datang ke Makassar. Meskipun orang Makassar berarti. Cuma kan ya gitulah. Habis itu mendalami tentang Ustadz Khalid, ikut sirah nabawiyahnya. Ketemu Ustadz Zul, akhirnya rilis video pertama kali kalau nggak salah itu 2018 atau 2019, akhirnya tampil setelah konsultasi dengan dengan Syekh Saleh Fauzan. Iya, akhirnya Fauzan. Karena beliau guru langsungnya kan.
beliau talaki langsung dengan Syekh Shalih Fauzan, akhirnya dapat masukan, akhirnya rilis, akhirnya buat video, upload video di YouTube. Dan Masya Allah, dari situ saya coba ikuti murid-murid Ustadz Zulkarnain. Salah satunya yang paling saya suka adalah Ustadz Abu Darda Sufyan Al-Kandari. Sampai sekarang tuh saya ikuti kajian beliau di channel Hafayu, dan kajiannya banyak banget, Ridwan. Ada Fikih Asmaul Husna, ada Akidah Tahawiyah, ada yang terbaru tuh Fikih. Oh, fikih apa akidah? Ada juga akidah. Oh, akidah. Kitabnya siapa? Syekh yang tentang Syahrus Sunnah, apa namanya? Syekh, anak lupa, astagfirullah. Saya juga tidak. Barbahari, siapa? Pernah dengar nggak? Pokoknya Syahrus Sunnah lah. Ada kajian tentang itu, dan kitab-kitab yang lain, misalnya Akidah Wasitiyah dan sebagainya kan. Saya tertarik karena beliau setiap baca kitab PDF nih, kadang digaris-garisin kan, diterjemahkan, itu keren banget, asli. Saya lihat Ustadz Aminur Bait juga kadang di kajiannya kan, kayak gitu kan, kadang nulis bahasa Indonesia, kadang dari teks Arabnya tuh PDF Arab, habis itu pindah ke tab yang ke bahasa Indonesia. Ustadz Firanda kan langsung papan tulis, kalau beliau kan asli dari tab. Dari situ saya tertarik sebenarnya. Serius, tertarik banget. Mau banget belajar nahwu shorof, dalami. Matematika kan udah nih, beres. Tinggal perbanyak latihan aja, meskipun saya tidak sampai di OSN, tidak sampai di ranah itu, cuma mau nyoba nahwu. Antum bilang tadi lebih seru dari matematika, nyoba. Mau diseriusin gitu. Itu yang Anda rasakan ketika masih SMP loh ya? SMP itu? SMP. Maksudnya ya beda lah. Kalau saya antum sekarang udah sedewasa sekarang, antum lebih punya banyak pertimbangan lah. Jadi saat itu pun saya merasakan sebatas kemampuan otak seorang anak SMP aja. Oh. Itu jadi kalau dipatenin juga mungkin belum layak lah seperti itu. Cuman itu yang saya rasakan. Itu juga kalau saya ada kesempatan, Anda bawa tab, itu ketika kita belajar nahwu di kampus itu full. Nanti PDF-nya itu colorful, banyak banget. Yang tanda, jadi biru itu ada tandanya, ungu ada tandanya. Oh, nggak sembarang warna? Kuning nggak sembarang. Jadi misalnya kalau kita nulis coret-coret PDF itu kembali ke pribadi masing-masing. Oh iya sih. Iya, kalau aneh itu peraturan seperti itu. Kalau yang urgent banget penting merah. Oke. Itu kayak istilah-istilah atau apa itu. Kemudian kuning itu rangkuman, kemudian biru itu subab. Jadi, emang bagus ya warna itu ya? Nanti kita lihat. Itu warna biru. Penasaran. Kemudian Anda coret-coret lagi, tarik garis, ini maksudnya apa? Iya, gitu. betul. Seru banget. Nah, gitu ya? Apesnya, semester 7 itu kita punya dosen baru. Salah satu dosen tersohor, dosen nahwu terkenal di Saudi Arabia. Namanya Dr. Khalil Al-Abbas. Itu beliau pernah punya acara nahwu gitu lah di TV, itu stasiun TV. Kemudian sekarang beliau ngajar di Indonesia, kontrak di LIPE Jakarta. Semester 7 itu banyak sekali catatan dari beliau, sangat banyak sekali. Bisa gitu. Kebetulan semester 7 itu Ane punya akun cloud baru, udah ganti cloud. Ketika lulus, ketika teman itu minta PDF kan, karena tahu Ane suka ngasih PDF dari semester 1, pada minta-minta, otomatis harus pakai cloud yang pertama dong. Cloud yang terakhir Ane keluarin. Masuk pertama, oper selesai, masuk cloud 2 lagi kok kosong. Ternyata lupa di backup. Aduh, sayang banget. Hilang itu. Aduh. Tuh, mana pas sudah lulus lagi, berarti ada kelas semester 7, semester 8 yang hilang. Iya, padahal semester 7 itu kan dosen itu ya. Bukunya masih ada, tapi catatannya hilang. Sayang banget. Catatannya hilang. Kenapa nggak nulis di buku langsung? Saya sangat suka nulis buku. Sangat di buku, Radifan. Iya, tapi saya senang simple, saya senang praktis. Saya sangat senang simple dan praktis. Tapi itu sih kekurangan teknologi. Sekali blunder backup, bahaya sudah. Ya, makanya saya tuh buku kampus itu, buku tulis itu buat dari semester 1 sampai semester 6 ada, 7, 8 tuh ada. Itu rapi antum ya? Jadi ya, kalau saya banyak ribet tuh, saya senangnya pokoknya simple, mudah, praktis itu. Kalau mau dibaca ulang? Mau nggak mau harus dibuka ya? Iya, dibuka. Tapi kan beda effortnya kalau di buku. Kalau di buku, ya. Tapi kalau misalnya, atau ya, itu preferensi masing-masing sih. Anda senang tuh masing-masing sih. Tab 1 tipis, tapi isinya banyak puluhan ribuan buku misalnya. Iya juga ya. Jadi mau nyari apa tinggal buka. Nah, cuma dari segala hal yang kita obrolin tadi, cita-cita antum apa?
Anda tuh cita-cita di episode Ustadz Azhar banyak tuh Anda ceritain dari SD ini, SMP ini, SMA ini, S1 ini, S2 ini. Antum cita-citanya apa? Sekarang lah. Cita-cita dalam bentuk apa? Cita-cita Profesi kah? Atau profesi? Profesi coba. Profesi. Ya saya pingin, aduh kalau saya dibilang spesifik, jadi saya tuh pengen banget bisa menjadi buka pekerjaan untuk orang lain lah, intinya itu. Saya pengen bisa buka pekerjaan untuk orang lain. Oke. Lapangan pekerjaan. Lapangan kerja, sorry. Oke. Ya, kalau misalnya cita-cita profesi seperti itu. Nah, kalau Saya pengen cita-cita bisa. yang lain? Ya, mungkin bukan cita-cita ya, target ya. Target. Untuk dekat Kan ini. itu mau lanjut S2. Ya mau ngapain? Ngajar dulu. Karena kemarin salah satu ngajar itu juga kenapa naik Albina, karena saya ada ilmu loh gitu. Iya, mau di-share. 6 bulan nih kering banget loh. Iya, bahasanya ilmu udah apa ya? Udah laba-laba lah. Iya. Ini butuh dioles lagi nih gitu kan. Ya. Akhirnya Kalbina, dan itu sangat menyegarkan buat saya gitu. Iyalah, karena menyegarkan. di saat antum menyampaikan itu, ya bertambah ilmu antum. Iya. Itu nasihat Ustaz Agung ketika Anda masih kuliah. Terus kita ada acara sebagai alumni Albina yang di Lipia. Itu salah satu cara menanamkan ilmu paling kuat itu dengan mengajarkannya. Iya. Akhirnya situ awalnya kayak masa sih gitu. Ternyata ketika dipikir-pikir kembali, oh ternyata iya. Jadi aneh pernah kasus itu ngajarin orang 1 kali, itu ilmunya nancep sampai sekarang. Masa? Iya, ngajarin balagoh itu, ingat banget. Jadi balagoh itu bukan spesialisasi saya. Oke. Saya senangnya di nahwu gitu, kaidah. Ketika balagoh itu berbicara tentang rasa dan perasaan, itu kayak akhirnya mengkaji ulang. Disiapin. Iya Kontra materi ini, oke. Iyalah. Disampaikan sekali, kok inget banget sampai sekarang gitu. Masa? Itu ya. Oh, gitu. Akhirnya dari situ, oh gini caranya, ya udah. Itu. Jadi itu lanjut studi nanti karena apa tadi? Karena ingin memperdalam bidang ilmu. Memperdalam ya? Ya, bidang ilmu. Oh. Kayak misalnya dokter kan udah spesialis kan. Iya sih. Ya kan, seperti itulah. Cuman kebetulan kalau misalnya di Qismi Lughah di sastra bahasa Arab di Lipia, itu dari S1-nya itu udah spesialis sebenarnya. Oh. Jadi kayak saya punya teman beberapa itu banyak yang di sastra Arab kayak di Unpad, di UI itu ada juga. Tapi metode belajar dan apa yang dipelajari itu sangat berbeda jauh. Sangat jauh sekali. Oh. Jauh sekali. Kalau di Lipia itu benar-benar belajar bahasa. Wah, keren juga ya. Begitu dengan sastra, perkembangan dan asal muasal bahasa itu gitu. Jadi penasaran kalau ada waktu tapi agak susah sih. Itu Sulit. Karena ada beberapa kasus ini ya ini aja tambahan. Jadi teman itu mau skripsian, salah satu teman di kampus Indonesia, Fakultas Sastra Bahasa Arab, mau skripsi, nanya terjemahan dan minta tolong diterjemahkan ke saya. Antum terjemahkan. Iya. Padahal kamu itu sastra Arab loh gitu. Oh, paham saya. Itu jadi mungkin sih. Dan yang Anda tangkap ya ini tidak mengeneralisasi semuanya, tapi yang saya tangkap dari teman saya. Person to person iya masing-masing. Kembali ke orang ini lagi itu. Jadi yang dia kan pernah juga kan belajar apa aja ya tentang gambaran besarnya itu mungkin garis besar adalah politik bahasa. Ya, seperti itu. Itulah. Oh. Nah, kalau kita politik bahasa itu tidak terlalu dalam, hanya untuk kulitnya aja. Oh, gitu. Iya, hanya untuk tahu. Bisa bilang oh. Iya sih. Kan itu juga yang buat kalau kita belajar dan berhasil buat santri atau buat orang yang kita ajar gitu bilang oh, itu adalah kesenangan yang sulit digambarkan daripada bilang wah. Kalau wah itu oke, kagum sebentar, udah hilang. Kalau oh berkesan. Karena dia belum tahu sebelumnya. Iya. Jadi tahu. Betul. Makanya Ana juga kemarin pas melihat Ustadz Abu Darda dan Ustadz yang lain kalau kajian pakai PDF kan. Mau seperti itu juga atau bahkan misalnya yang paling dekat lah Ustadz Irfan Halim misalnya kalau isi kajian pakai bahasa Arab habis itu diterjemahkan, habis itu disampaikan isi kandungannya menurut pendapat ulama dan sebagainya. Pernah juga sekali menerjemahkan, saya lupa di Mustakbal tuh siapa yang beliau terjemahkan, keren banget terjemahan. Keren, maksudnya mau kayak gitu juga gitu. Ada syekh atau gimana? Iya ada syekh kalau nggak salah tuh, beliau menerjemahkan
untuk pertama kalinya lihat, ternyata Ustadz Irfan sejago ini ya, gitu. Dan coba antum ini mungkin terakhir ya, karena mungkin sudah lama banget kita. Antum lihat jam nggak sih? Tidak. Baru lihat barusan. Jam berapa? 14.45. Nah kan berarti lebih sejam kita mungkin ya. Closing statement Radifan. Misalnya mungkin di sebagian orang yang nonton ini ya mungkin ya masih menganggap bahasa Arab itu susah, sebagaimana matematika itu susah, bahasa yang lain itu susah. Apa yang antum bisa sampaikan ke mereka supaya tetap di track ini nih, di track yang benar, di track belajar lah, seperti itu. Apa yang antum bisa sampaikan ke mereka tentang bahasa Arab ya? Iya, bahasa Arab aja lah, spesifik. Ya, motivasi terbesar kenapa nih belajar bahasa Arab aja. Apa tuh? Itu bahasa Arab itu tidak sekadar tentang apa yang ada diucapkan di mulut, tapi menyampaikan apa yang ada di hati. Itu bahasa. Gitu ya? Iya. Ya juga sih. Karena jujur, ya ini nggak tahu ya, ini bisa jadi nggak relate untuk semua orang, tapi ketika saya belajar bahasa, terlebih di sastra, di adabnya itu, kita mempelajari nas-nas para ulama bahasa itu menyampaikan perasaan yang sangat dalam, tapi tidak bisa dipahami oleh orang yang hanya sekedar mendengar. Bayangin aja, gunung yang di atasnya ada topi berupa awan, itu diungkapkan sebagai seorang orang tua yang sedang duduk menunggu lama. Itu salah satu ininya lah, salah satu gambaran. Duduk menunggu lama. Ya, jadi kalau di orang Arab itu kan para masyaikh itu kan pakai sorban putih ya, seperti itu. Itu salah satu caranya juga. Gunung? Ada itu syair tentang jibal, tentang gunung. Kok bisa sampai ke sana visualisasinya? Ada juga seorang wazir, seorang menteri yang menyindir pemimpinnya, tapi dengan ungkapan sebagaimana dia mengungkapkan rasa kepada kekasihnya. Jadi si syair ini dihianati oleh pemimpinnya karena ada orang baru. Nah, si penyair ini tuh kayak penyair itu? Iya, mengungkapkan rasanya itu ke pemimpin pakai syair seakan-akan, tapi dengan konteks lawan bicara itu perempuan gitu. Dengan segala perasaan yang sudah kuberikan, apakah ini balasan yang kuterima, seperti itulah. Tapi dengan kata gantinya itu perempuan, bukan laki-laki. Tapi di balik semua kata ganti perempuan itu adalah si bisa raja kepikiran tersebut. Kesana ya? Itu kalau kita belajar. Itu syair yang sangat cantik banget. Itu. Oke. Karena jadi makin termotivasi nih. Selain satu hal besar di dalam hidup saya kemarin antum nasihati dan akhirnya anak putuskan ngambil itu. Ya udah, bismillah. Anak juga sekarang selain ngafal Al-Quran di Ustadz Nurmawan, di sisa beberapa hari terakhir, ya saya akan coba belajar Nahwu Shorof, bukunya Ustadz itu ya, Ustadz Ayub. Dan mungkin kalau ada pertanyaan anak pasti ke antum lah. Ya, kalau bukan ke antum. Siap banget. Tapi antum kalau di WA. Oh iya. Apa banget. Tapi soalnya, iya sih, kayaknya langsung aja nanti. Karena kan HP anak juga rusak kan. Peluang itu, paham gak sih? Jujur. HP rusak, artinya anak tuh bisa fokus di hal yang lain, paham gak? Iya. Jujur. Offline nanti. Anak tuh nggak suka buka HP soalnya. Bagus. Pagi nih, jujur ya. Ada beberapa asatidzah, ada beberapa teman-teman itu subuh pagi itu WA A B C. Itu aneh berasa jam 9 gitu. Karena aneh bangun tidur itu malas banget buka HP, kecuali nanti udah matahari itu cahaya udah panas gitu. Iya. Itu baru buka. Itu udah habits kan? Iya, kayak pagi-pagi udara segar, ngecekin HP itu kayak ngapain? Iya, paham. Itu. Paham. Jadi maaf banget, Zed. Iya, enggak apa-apa. Bagus. Justru itu siapa tahu bisa jadi habits baru kan untuk mereka yang. Terus kalau udah malam kan me time itu udah jangan ganggu lah gitu. Sama, saya juga kalau malam tuh ya udah bareng Uwais sama istri. Yep. Oke, mungkin saja untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat dan ada yang bisa diambil lah pelajaran dari pembahasan kami barusan. Ini kayaknya podcast terlama. Kurang-kurangnya mohon maaf, ada kesalahan, misinformasi. Gak ada masalah sih, tapi banyak banget tadi ilmu yang kita bisa pelajari. Semoga bermanfaat lah. Ya, semoga bermanfaat. Kita cukupkan ya. Ya. Ivan, syukron.
Jazakallah khairan atas waktunya. Wa iyyakum. Afwan membuat antum menunggu lama. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa like, subscribe dan share karena ini channel baru. Asik. Oke.